Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang saat ini sudah menjadi mahasiswa baru pada semester ini, ataupun teman-teman yang mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama, tentu teman-teman sudah tahu skema layanan pendidikan di UT atau jenis layanan apa yang kalian ikuti ketika teman-teman itu menempuh pendidikan di UT, atau mungkin juga calon mahasiswa baru yang akan mendaftar untuk kuliah di UT pada semester berikutnya. Teman-teman harus tahu skema layanan di UT atau jenis layanan apa yang akan kalian ikuti atau tempuh di UT. Nah teman-teman, mari kita pelajari hal ini bareng-bareng supaya ketika teman-teman nanti sudah terjun menjalani perkuliahan di UT, teman-teman bisa paham dan bisa menjalaninya dengan lebih tepat dan lebih lancar. Mari kita pelajari bareng-bareng. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mahasiswa UT tentu harus mengetahui apa yang namanya skema layanan pendidikan di UT ataupun jenis layanan di UT. Karena itu penting dan berkaitan juga dengan biaya pendidikan di UT. Namun saat ini saya akan bersama-sama sharing tentang skema layanan pendidikan di UT itu sendiri. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini bersumber dari panduan yang ada di UT. Teman-teman bagi mahasiswa baru tentu sudah mendapatkan katalog cetak yang telah dikirim dari UT, ataupun katalog itu bisa teman-teman peroleh melalui laman UT, yaitu di ut.ac.id menu katalog. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman akses ut.ac.id, di menu tentang UT itu ada katalog dan formulir. Nah, silakan teman-teman klik menu katalog ini. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai ini ya, katalog. Teman-teman akan menjumpai 3 link untuk download katalog UT. Nah, di sini ada katalog sistem penyelenggaraan, ada katalog kurikulum untuk FE, FISIP, FKIP dan FSTUT. Juga adalah katalog kurikulum untuk FKIP, yaitu khusus PGSD dan PG PAUD UT. Nah, silakan teman-teman download semuanya, lebih bagus untuk pengetahuan, ataupun teman-teman bisa mendownload katalog sistem penyelenggaraan dan katalog kurikulum sesuai dengan program studi kalian masing-masing. Nah, kalau saat ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama memahami tentang skema layanan UT yang saya dapat dari katalog sistem penyelenggaraan. Nah, ketika saya buka ini, salah satunya yang saya tuju adalah tentang skema layanan UT. Di sini ada di biaya pendidikan. Tetapi saya tidak akan membahas tentang biaya besarnya itu sendiri, tidak. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami tentang skema layanan pendidikan di UT itu mencakup apa saja, dan tentu itu berkaitan dengan sistem pembelajaran yang akan teman-teman tempuh. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, uang kuliah UT tergantung dari skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu skema layanan sistem paket semester, SIPAS, atau skema non SIPAS per SKS. Jadi di sini teman-teman jelas bahwa di UT itu ada 2 golongan skema layanan, 2 golongan besar untuk skema layanannya, yaitu ada yang namanya SIPAS, sistem paket semester, dan yang kedua adalah non SIPAS, non sistem paket semester. Nah, mari kita pelajari itu satu persatu. Nah, untuk sistem paket semester teman-teman, yaitu SIPAS, ini ada beberapa jenis.
Yaitu ini adalah deskripsi komponen layanan setiap jenis SIPAS. Yang pertama untuk layanan SIPAS, yang pertama adalah SIPAS non-TTM atau sistem paket semester non-tutorial tatap muka. Jadi di sini layanannya meliputi OSMB atau orientasi studi mahasiswa baru, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, praktik atau praktikum seluruh mata kuliah paket, tutorial online, tuton, ujian akhir semester UAS, tugas akhir program TAP, karya ilmiah, karil, wisuda atau upacara penyerahan ijazah, UPI atau pengambilan ijazah disingkat PI. Jadi di sini teman-teman, di layanan SIPAS yang pertama yaitu SIPAS non-TTM, di sini meliputi berbagai hal seperti yang teman-teman lihat di layar atau yang sudah saya sampaikan tadi, yang berasal dari katalog sistem penyelenggaraan Universitas Terbuka 2021-2022. Nah, SIPAS non-TTM ini jelas mengikuti layanan sistem paket semester. Artinya mata kuliah yang diambil sesuai dengan pembagian mata kuliah yang telah ditetapkan oleh UT di kurikulum program studi masing-masing. Jadi teman-teman tidak bisa memilih mata kuliah yang telah ditetapkan di layanan SIPAS ini. Kemudian non-TTM artinya non-tutorial tatap muka. Jadi jika teman-teman mengikuti atau memilih layanan skema layanan SIPAS non-TTM, maka teman-teman tidak ada tutorial tatap muka. Lalu apa tutorialnya? Ketika teman-teman registrasi mata kuliah untuk yang mengikuti jenis SIPAS non-TTM, maka di situ otomatis akan tercentang untuk layanan tuton atau tutorial online. Jadi untuk mahasiswa SIPAS non-TTM itu pasti akan otomatis mengikuti tutorial online atau tuton. Jadi di situ teman-teman tidak usah mengklik apakah akan mengikuti tutorial online atau tidak. Jadi kalau mahasiswa SIPAS non-TTM itu dipastikan akan otomatis terregistrasi untuk layanan tutorial online atau tuton. Jadi jelas ya teman-teman, di katalog ini juga jelas sudah disebutkan layanan yang ada. Jadi silakan teman-teman yang misalnya kurang paham akan hal ini, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Silakan kita sharing sama-sama, saling melengkapi, saling berbagi pengetahuan. Tentu harus berdasarkan sumber-sumber atau panduan yang bisa dipercaya. Itu yang untuk SIPAS non-TTM. Nah, yang kedua teman-teman adalah SIPAS semi, meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib maksimal 3 mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, karil, wisuda atau UPI atau PI. Nah, untuk layanan yang kedua ini SIPAS semi itu pada prinsipnya sama dengan layanan SIPAS non-TTM untuk beberapa poin, tetapi ada hal yang berbeda yaitu terkait dengan TTM wajib maksimal 3 mata kuliah. Jadi untuk teman-teman yang mengambil layanan SIPAS semi, maka di situ ketika teman-teman registrasi mata kuliah sudah otomatis terregistrasi untuk layanan wajib TTM wajib 3 mata kuliah. Jadi misalnya di situ kok semester 1 ada 6 mata kuliah, maka di situ pasti sudah terregistrasi 3 mata kuliah itu wajib ditempuh dengan cara TTM atau ditempuh dengan cara tutorial tatap muka. Nah, ini harus teman-teman pahami. Lalu bagaimana misalnya kalau yang 3 itu kok sudah tutorial tatap muka, yang 3 bagaimana? Nah, untuk teman-teman yang mengikuti SIPAS semi di mana ini wajib TTM 3 mata kuliah,
Kadang kelompok belajar itu berdasarkan kesepakatan bersama mahasiswa. Ada yang menetapkan cukup 3 mata kuliah ini yang wajib ini untuk ditempuh dengan TTM. Kemudian yang mata kuliah lain, misalnya 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah yang lain itu ditempuh dengan cara tutorial online atau tuton. Nah, itu boleh-boleh saja, karena yang wajib ditempuh dengan TTM adalah 3 mata kuliah. Tapi juga ada kelompok mahasiswa yang bersama-sama sepakat untuk mata kuliah selain 3 yang wajib tadi ditempuh juga dengan tutorial tatap muka. Boleh tidak? Boleh. Nah, dalam hal itu maka mata kuliah yang lain tadi disebut dengan ATM atau atas permintaan mahasiswa. Jadi TTM tetapi berdasarkan permintaan mahasiswa. Nah, dari tambahan ATM tadi tentu ada biaya tersendiri. Itu adalah SIPAS semi. Nah, bagaimana kalau teman-teman itu tidak ingin melakukan atau menjalani tutorial tatap muka? Maka teman-teman jangan memilih layanan SIPAS semi ini. Karena di situ jelas tertera adalah TTM wajib maksimal 3 mata kuliah. Nah, teman-teman yang tidak ingin menempuh untuk tutorial tatap muka, teman-teman bisa juga menempuh yang pertama tadi, yaitu SIPAS non TTM. Nah, yang ketiga teman-teman, SIPAS penuh meliputi OSMP, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital. TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, Karil, Wisuda, UPI, PI. Nah, poin-poin yang lain ini juga sama. Yang membedakan adalah kalau mahasiswa memilih skema pendidikan layanan SIPAS penuh, maka TTM wajib seluruh mata kuliah. Jadi misalnya semester 1 itu ada 6 mata kuliah, maka 6 mata kuliah itu semuanya wajib diikuti dengan tutorial tatap muka atau TTM. Karena biayanya sudah termasuk di layanan TTM wajib seluruh mata kuliah. Kalau di situ terdapat 7 mata kuliah, ya berarti 7 mata kuliah itu wajib TTM untuk seluruh mata kuliah tersebut. Ini untuk SIPAS penuh. Ya, ini untuk SIPAS penuh. Kemudian yang keempat, SIPAS Plus meliputi OSMP, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, Karil, Wisuda, UPI, PI, dan pelatihan pengembangan diri. Nah, kalau di poin ketiga SIPAS penuh tadi adalah TTM wajib seluruh mata kuliah, maka di SIPAS Plus ini sama, yaitu TTM wajib seluruh mata kuliah, tetapi ada poin plusnya, yaitu pelatihan pengembangan diri. Ini adalah SIPAS Plus. Nah, SIPAS online yang kelima meliputi OSMP, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, praktik atau praktikum, online, tuton, ujian online, TAP, Karil, Wisuda, UPI, dan PI. Nah, untuk poin yang kelima, skema layanan pendidikan UT yang SIPAS online ini, yang menjadi pembeda adalah pasti untuk pembelajarannya, tutorialnya ditempuh dengan cara tuton atau tutorial online. Kemudian untuk ujiannya pasti ditempuh dengan ujian online, ujian online. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang mau mendaftar menjadi mahasiswa baru UT, kemudian menginginkan layanan di mana tidak menginginkan tutorial tatap muka dan ujiannya ingin yang online saja, maka bisa, yaitu dengan cara memilih jenis layanan atau skema layanan pendidikan SIPAS online, di mana nanti pasti pembelajarannya ditempuh dengan cara tutorial online dan ujiannya dengan ujian online. Namun ujian online ini bukan ujian online di rumah, tetapi ujian online yang mana jadwal dan lokasinya juga sudah diatur oleh UT. Ya, untuk lebih detailnya nanti biasanya akan
diatur oleh UPBJJUT. Begitu. Jadi ini untuk SIPAS online. Namun sesuai dengan penjelasan yang ada di halaman yang lain, untuk SIPAS online ini setahu saya belum bisa ditempuh untuk semua program studi yang ada di UT. Jadi hanya ada beberapa program studi yang bisa ditempuh dengan SIPAS online ini. Nah, di antara 5 layanan ini teman-teman, jadi untuk skema layanan pendidikan di UT yang SIPAS, jadi sudah terlihat bedanya ya. Jadi untuk SIPAS non TTM itu sistem paket semester yang mana tidak ditempuh dengan tutorial tatap muka, tetapi ditempuh dengan tutorial online. Nah, kemudian untuk SIPAS semi ini adalah ditempuh dengan TTM wajib maksimal 3 mata kuliah. Kemudian untuk mata kuliah yang lain bisa ditempuh dengan tuton ataupun dengan TTM berdasarkan ATPEM. Kemudian SIPAS penuh ini TTM wajib seluruh mata kuliah. Kemudian untuk SIPAS plus ini TTM wajib seluruh mata kuliah dan ada pelatihan pengembangan diri. Kemudian yang kelima, SIPAS online ini ditempuh dengan tutorial online atau tuton dan ujian online. Jadi misalnya teman-teman yang lain yang tidak menempuh SIPAS online itu ujiannya di lokasi tertentu, misalnya di sekolahan seperti biasanya gitu ya, ataupun di tempat lain yang sudah bekerjasama dengan UT, maka untuk SIPAS online ini ujiannya berbeda. Ya, ujiannya berbeda sesuai dengan jadwal dan penempatan yang diatur oleh UT. Ini untuk SIPAS online. Kemudian siapa saja yang bisa menempuh SIPAS SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus dan SIPAS online ini? Di situ tentu ada kriteria tertentu dan ada pengaturan tersendiri. Jadi tidak semua mahasiswa itu bisa mengikuti SIPAS penuh, SIPAS plus seperti itu. Seperti SIPAS online ini tentu hanya beberapa program studi yang bisa ditempuh dengan cara SIPAS online ini. Kemudian SIPAS plus, SIPAS penuh ini untuk tertentu, di penjelasan lain nanti ada. Dan SIPAS semi ini juga bisa ditempuh untuk semua mahasiswa yang bisa program studinya bisa ditempuh dengan SIPAS semi. Tentu di tabel-tabel atau penjelasan lain nanti ada. Untuk SIPAS non TTM ini bisa ditempuh untuk semua program studi. Tetapi ada program studi baru yang saat ini mungkin belum bisa ditempuh dengan SIPAS, tapi bisa ditempuh dengan non SIPAS. Nah, yang saya masukkan di sini adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami layanan atau skema layanan UT terkait dengan SIPAS. Ini ada SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus dan SIPAS online. Tentu untuk rincian lengkap 5 hal ini juga ada banyak penjelasan yang lain yang nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Nah, ini tadi adalah untuk SIPAS. Namun yang kedua sekarang adalah untuk layanan non SIPAS atau per SKS. Nah, untuk layanan skema non SIPAS ini jelas teman-teman. Non SIPAS itu adalah layanan untuk non sistem paket semester. Jadi pengambilan mata kuliah ini tidak paket, atau dengan bahasa mudahnya pengambilan mata kuliah ini adalah per SKS. Jadi teman-teman itu bisa memilih mata kuliah yang ingin teman-teman tempuh, yang tentu harus tetap sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditentukan oleh UT. Jadi kalau mahasiswa SIPAS itu mata kuliah semester 1 harus itu, semester 2 harus itu, 3 harus itu, maka di layanan non SIPAS tidak seperti itu. Di layanan non SIPAS teman-teman bisa menempuh atau mengatur, menentukan sendiri jumlah SKS yang ingin teman-teman tempuh dan
mata kuliah apa saja yang ingin teman-teman tempuh. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang harus memenuhi syarat agar bisa ditempuh. Nah, itu adalah skema layanan UT atau jenis layanan yang ada di UT. Saya harap dengan video saya ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang jenis layanan di UT atau skema layanan pendidikan di UT, supaya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa UT, teman-teman bisa memahami dan tidak bingung. Karena ada beberapa teman yang mahasiswa tersebut itu sudah mendaftar, dia memilih Sipasemi, tetapi dia kurang paham bahwa Sipasemi itu adalah wajib 3 mata kuliah ditempuh dengan TTM atau tutorial tatap muka. Sedangkan dia tidak tahu atau belum tahu untuk kelompok mahasiswa yang bersama-sama mengadakan Sipasemi dengan program studi yang sama, dengan semester atau mata kuliah yang sama. Nah, hal-hal itu harus menjadi perhatian dan pengetahuan kita semuanya, supaya ketika teman-teman itu menjalani perkuliahan bisa ditempuh dengan lancar, tidak ada hambatan dan tidak salah paham, sehingga teman-teman bisa menempuh pendidikan di UT ini dengan enjoy, dengan enak, dengan paham, dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk itu kan yang teman-teman harapkan ketika teman-teman menempuh perkuliahan di UT. Pada prinsipnya memang mahasiswa boleh memilih apa saja, jenis layanan apa saja, skema layanan apa saja, yang penting sesuai dengan kriteria atau ketentuan dari UT, dan tentu sesuai dengan kondisi yang ada di mahasiswa itu sendiri dan kondisi jenis layanan yang kalian pilih. Terutama untuk yang TTM itu kan harus ada sekelompok mahasiswa. Nah, itu kalau di UT itu memang harus teman-teman menyesuaikan sesuai dengan layanan itu. Nah, saya harap teman-teman bisa mendapat sedikit pencerahan atau pemahaman yang saya baca dari katalog sistem penyelenggaraan UT ini. Teman-teman tentu bisa, semua masyarakat bisa membaca kok katalog ini karena ini ada di website UT. Nah, silakan teman-teman yang mungkin kurang paham, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Ya, bila sharing di kolom komentar, mari kita saling melengkapi dan saling memberikan informasi yang baik untuk keberhasilan teman-teman mahasiswa. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kalian.